Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan pembahasan kitab Tashilul Amsilah. Setelah pada video yang lalu telah kita bahas penanggalan Hijriyah, kemudian penanggalan Masehi, maka pada video kali ini kita akan lanjutkan dengan pembahasan terkait konversi penanggalan, yaitu merubah dari penanggalan Hijriyah ke Masehi, kemudian sebaliknya, dari Masehi ke Hijriyah. Dalam kitab pembahasan terkait konversi penanggalan ada pada halaman 7. Sebelum membahas tentang konversi penanggalan, perlu kita ketahui tabel yang digunakan untuk melakukan konversi yang digunakan dalam kitab ini. Tabel ini ada pada halaman 7 yang bagian bawah. Tabelnya berisi pertama urutan bulan. Bulan yang pertama kalau yang Muharram, kalau yang Hijriyah Muharram, kalau yang Masehi Januari, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, tabel yang kedua, kolom yang kedua atau kolom yang ketiga berisi durasi dalam satu bulan. Muharram durasinya 30, terus Safar durasinya 29. Di total jadi 59. Terus Rabiul Awal 30, di total jadi 89. Jadi nanti ini juga kita gunakan dalam perhitungan konversi. Begitu juga yang ini, yang sebelah kanannya untuk penanggalan Masehi. Ada Basitoh, ada Kabisat. Januari durasinya 31, Februari 28, di total jadi 59. Yang kita gunakan angka-angka yang nanti di total ini. Terus setelah memperhatikan tabel ini, maka kita bisa masuk dalam konversi penanggalannya. Pertama terkait dengan konversi dari Hijriyah ke Masehi. Di sini ada penjelasannya, rumus-rumusnya seperti ini. Langsung saja kita praktekkan dalam contohnya. Yang digunakan di sini adalah tanggal 14 Syawal 1433. Langkah pertama kita cari tamnya dulu, yaitu masa yang telah dilewati. Kalau yang matlubnya itu 14 Syawal 1433, maka tahun tamnya 1000 dikurangi 1, 432. Kemudian bulannya, kalau Syawal itu 10, maka bulannya 9. Kemudian tanggalnya tetap 14. Oke. TU ini adalah tahunnya, HTB ini nanti jumlah dari bulannya, hari dalam bulan 9 ditambah dengan tanggalnya. Langsung saja kita praktekkan perhitungannya dalam kalkulator. Pertama dalam kurung dulu, TU tahunnya sama seperti ini 1432, kemudian dikali 354,3670139. 354,367 sekian ini adalah durasi dalam 1 tahun kalender Hijriah. Ditambah kemudian HTB. HTB-nya ini pertama kita cari hari dalam bulan 9. Ya. Hari dalam bulan 9 atau kita cari di sini saja 9 karena tamnya Syawal itu Ramadan. Jumlahnya 266. Nah, di sini 266 plus 14-nya ini tanggalnya. Oke, berarti ditulis 266 plus tanggalnya 14. Tutup kurung, kemudian ditambah lagi dengan 227029. 227029. 227029 ini apa? Ini merupakan selisih antara penanggalan Masehi dan penanggalan Hijriyah. Plus ditambah koreksi dari Gregorian. Sama dengan hasilnya 734762. Hasilnya di sini 734762. Diambil yang sebelum koma saja. Nah, jadi 734762. Oke. Hasilnya sama dengan 734762. Terus selanjutnya A dibagi 365,25. 365,25 ini durasi dalam 1 tahun penanggalan Masehi. Kalau ini durasi dalam penanggalan Hijriyah, kalau ini dalam penanggalan Masehi. Kita hitung 734762, 734762
dibagi 365,25 sama dengan 2011,66872. 2011 ini adalah tahun tamnya, 66872 0,66872 ini merupakan bulan dan juga tahunnya. Nah, nanti akan kita cari dalam tabel ini. 2011 kita simpan sebagai tahunnya. Kemudian untuk mencari 0,66872 ini berapa dalam angka yang bulat, kita hitung seperti dalam rumus yang ini. Jadi kita cari, kita konversikan. Berapa tadi? 7, 3, 4, 762 dikurangi 2011 tahun tamnya dikali 365,25 tutup kurung sama dengan 244. Dalam contoh ini kalau ada kelebihan koma maka dibulatkan ke atas 245. Oke, ini kalau menggunakan cara yang seperti ini. Ada juga cara yang singkat sama juga, yaitu dengan cara yang B saja. 734 762 dibagi 365,25 sama dengan, terus dihilangkan yang angka yang depan yang bulat, kurangi 2011 dikalikan, kan tinggal yang pecahan saja, dikalikan pembaginya tadi 365,25 sama saja sebenarnya ya. Hasilnya 244,25 dibulatkan ke atas jadi 245. Oke. 245. Ini hasilnya 2011. Oke, 2011. Nah, 245 ini berapa? 245 ini kemudian kita cari dalam tabel yang di bawah 245. Nyarinya di sini. Karena ya kita konversi dari Hijriah ke Masehi. Maka kita cari yang Masehinya berapa. Kita tulis dulu tahun yang sudah diperoleh, tahun tamnya. Kemudian 245 ini kita cari dalam tabel yang di bawah 245. Kalau 2011 ini maka matlubnya 2012 kita pakai yang kabisat ini. 2012 masuk dalam penanggalan kabisat. Nah, bagi 4 habis. 244. Nah, ini 245. Maka bulannya adalah bulan Agustus, bulan tahun tamnya. Tanggalnya, kelebihannya 245 min 244, hasilnya 1. Nah, ini tamnya. Kalau tamnya 2011, 8 kemudian 1, maka hasilnya berapa? Tanggalnya kita tetapkan, bulannya kita tambah 1, Agustus tambah 1 berarti September. Tahunnya kita tambah 1 berarti 2012. Hasilnya tahun tanggal 14 Syawal 1433 bertepatan dengan 1 September 2012. 1 September 2012. Oke, itu kalau konversi dari Hijriah ke Masehi. Sekarang selanjutnya konversi dari Masehi ke Hijriah. Sama rumusnya, hanya dibalik saja. Kalau ini tahun tamnya dikalikan dengan durasi dalam bulan Hijriah, kalau ini dikalikan dalam durasi dalam bulan Masehi. Kalau ini ditambah, kemudian ini dikurangi. Nah, pembaginya ini durasi dalam tahun Masehi, kalau ini durasi dalam tahun Hijriah. Karena yang kita cari di tahun Hijriahnya. Oke, contoh sesuai dengan yang ada di kitab, 23 Mei 2013. Maka tahun tamnya 2012, tahunnya. Mei kita jadikan tam, kalau Mei itu 5 berarti tamnya 4. Terus tanggalnya tetap, yaitu tanggal 23. Oke. Kita hitung menggunakan rumus ini, sama dengan menggunakan rumus ini. Pertama, buka kurung dulu. TU adalah tahun 2012 dikali 365,25. Tutup kurung, kemudian ditambah HTB. HTB-nya ini adalah 4. Ya. 4 ini bulan 4, durasinya berapa? Kalau ini bulannya bulan
tahunnya 2013, maka 2013 itu masuk dalam basitoh. Basitoh dicari yang April, 4. Nah, 4 di sini berapa ini? 120. Nah, 120 kita tulis 120. Salah. Mana tadi? Oh, kok di sini? Kita tulis 120 ditambah tanggalnya ini 23. Oke. 23. Tutup kurung dikurangi dengan durasi selisih antara Masehi dengan Hijriah plus koreksi Gregorian. 227029 sama dengan sebentar, sama dengan 507.997 ya, 507.997. Oke. Lanjut 507.997, langkah selanjutnya hasil dari A kemudian dibagi 354, sekian ini. Langsung saja kita bagi 354,3670139. Oke, 0139. Hasilnya 1433. Oke. Ini tahun tamnya 1433. Tinggal kita nyari bulan tamnya dan juga tanggalnya. Bulan tam dan juga tanggal ini ada pada 0,5. Nah, kita jadikan bilangan bulat. Caranya bisa pakai langkah seperti ini, yaitu A. Ditulis lagi tadi, berapa hasilnya tadi? 507.997 dikurangi dengan 1433 kali 354 dan seterusnya ini. Kemudian sama dengan, atau bisa juga dengan ini kita kurangi bilangan bulatnya. Kurangi 1433. Sehingga hanya tersisa pecahannya saja. Kemudian dikalikan dengan ini. 354,367 354,367 0139. Oke. Hasilnya 189. Kalau ada kelebihan, kalau dalam contoh-contoh ini dibulatkan ke atas. Berarti 190. Oke. 190 kita cari dalam tabel yang hijriah. Di bawah 190 yang paling pas itu ada Jumadits Tsani, yaitu 6. Nah, di sini kita tulis 6. 190 dikurangi durasi dalam Jumadits Tsani yaitu 177. Hasilnya 13. Nah, tanggalnya dapat 13. Oke. Kalau yang tam 13, 143, 6, 13, maka yang dicari hasilnya yang matlub, tanggalnya ditetapkan, bulannya 6, 6 ini adalah Jumadits Tsani, ditambah 1, yaitu Rajab, tahunnya juga ditambah 1, 1434. Oke, jadi contohnya tadi, mana tadi? 23 Mei 2013 bertepatan dengan 13 Rajab 1434. Itu konversi dari Masehi ke Hijriyah dan juga Hijriyah ke Masehi menggunakan tabel. Cukup mudah karena ditabelkan. Lanjut pembahasan yang selanjutnya yaitu mengetahui hari usbu'i dan ukhmusi. Kalau yang lalu, di 2 video yang lalu, yaitu video tentang penanggalan Masehi dan juga penanggalan Hijriyah, yang dicari adalah hari awal tahunnya, kemudian hari awal bulannya. Hari awal tahun, hari awal bulan sudah ketemu, maka untuk menentukan tanggal yang dimaksud, seumpamanya tanggal 14 Ramadan, tinggal diurut saja, bisa seperti itu. Tapi juga bisa dihitung menggunakan rumus yang akan dibahas pada pembahasan selanjutnya. Kalau ini langsung pada tanggalnya, contoh saja. Uraian di sini menjelaskan tentang langkah-langkah yang kita tempuh. Langsung sesuai dengan contoh. Contohnya di sini mencari 14 Syawal 1433. Itu bertepatan dengan hari apa? Kita tulis tamnya dulu. Tamnya kalau tahunnya 1433, maka tamnya 1432.
Kemudian bulannya Syawal, maka tamnya Ramadan. Ramadan ada pada urutan bulan yang ke-9. Terus tanggalnya tetap 14. Oke. Perhitungannya menggunakan rumus. Yang pertama dalam kurung tahunnya, yaitu tahun tamnya 1432 dikali 354, durasi dalam 1 tahun, 367 0139. Terus ditambah HTB. HTB ini durasinya yang sudah ditempuh Ramadan. Ramadan ini 266 ya. Ditambah mana tadi? Kalkulatornya ditambah dalam kurung 266. 266 ini ditambah dengan tanggalnya yaitu 14. Oke, tutup kurung, langsung sama dengan hasilnya 507733. Oke, sesuai ya, sesuai. 507733. Diambil yang bilangan bulatnya saja ya, yang diambil yang bilangan bulatnya saja. Jadi yang 507733. 507733. Oke. Nah, 507733 ini langsung dibagi dengan 7 karena yang kita cari adalah hari usbu'i. Nah, yang kita cari hari usbu'i dibagi 7. Kemudian yang diambil adalah yang sisanya. Cara mengambil sisa bisa menggunakan cara C ini, yaitu hasil dari A dikurangi B kemudian dikali 7. Bisa juga hasilnya ini kalau di kalkulator kan sudah muncul semuanya. Dikurangi langsung yang bilangan bulatnya, yaitu 72533 sama dengan tinggal bilangan pecahannya, pecahan desimalnya, dikali dengan pembaginya tadi, yaitu 7. Sama dengan ketemu 2. Di sini juga ketemu hasilnya 2. 2 dihitung dari hari Jumat, maka 14 Syawal tahun 1433 bertepatan dengan hari Sabtu. Itu kalau yang hari usbu'i. Kalau yang hari ukhmusi, maka pembagiannya tidak 7, tapi 5. Hasilnya tetap menggunakan hasil yang A tadi, yaitu 507733 dibagi 5. Oke. Terus kemudian cara yang singkat, karena sudah tampil hasilnya, kita kurangi saja dengan bilangan bulatnya, 101,546, tinggal tersisa 0,6, kita kalikan dengan pembaginya, yaitu 5. Hasilnya adalah 3. 3 ini dihitung dari legi paing pon. Oke. Jadi tanggal 14 Syawal 1433 bertepatan dengan hari Sabtu pon. Oke, seperti itu ya. Itu terkait kalau mencari hari dan juga pasaran dalam dalam bulan Hijriah. Kalau dalam bulan Masehi sama caranya, yaitu apa? TU tahun tamnya dikalikan dengan durasi dalam 1 tahun ditambah jumlah hari dalam bulan tam plus jumlah tanggalnya. Kemudian kalau ini yang Masehi ini ada koreksi Gregorian. Ada koreksi Gregorian yaitu min 13. Nah, terus dibagi 7 karena yang dicari adalah hari usbu'i, dibagi 5 yang dicari adalah hari ukhmusi. Kita praktekkan sesuai dalam contohnya. Kalau dalam contoh ini yang dicari adalah 23 Mei 2013. Tahun tamnya kalau 2013 maka tahun tamnya 2012. Kemudian bulannya kalau Mei maka bulan tamnya adalah April 4. Tanggalnya tetap yaitu 23. Oke. Kita hitung dalam kurung dulu TU-nya 2012 dikali 365,25. Tutup kurung, kemudian ditambah HTB. HTB ini durasi dalam bulan yang keempat. Karena tahun yang dicari adalah 2013, masuk dalam basitoh, maka dicari bulan apa ini? April. April yang basitoh.
30, berarti 120. Oke. 120 ditambah tanggalnya tadi yaitu 23. Di sini. Tambah 23. Tutup kurung. Oke. Hasilnya 735,026. Nah, yang B dikurangi 13. Koreksi Gregorius. 735,013 dibagi 7, langsung dibagi 7, 10,500,1,8571. Yang dicari ini dikurangi dulu dengan yang bilangan bulatnya atau bisa dengan cara D ini, tapi terlalu panjang ketiknya karena di kalkulator ini langsung muncul hasilnya, tinggal kita kurangi bilangan bulatnya saja. 10,500,1, maka tersisa 0,8571 seterusnya, dikalikan dengan pembaginya tadi yaitu 7. Hasilnya 5,9. Kita bulatkan ke atas menjadi 6. 6 ini dihitung dari hari Sabtu. Kalau hari Sabtunya 6, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa. Kalau satunya itu Sabtu, maka yang ke-6 Senin, Selasa, Rabu, Sabtu, Ahad, Senin, Selasa, Rabu, Kamis. Hari yang ke-6 adalah hari Kamis. Tanggal 23 Mei 2013 bertepatan dengan hari Ahad. Sekarang kita hitung pasarannya. Masih menggunakan hasil yang dari B tadi, yaitu 735,013 dibagi dengan 5 pasaran, durasinya 5. Terus kita kurangi dengan bilangan bulatnya, yaitu 147 ini. 147,002. Hasilnya 0,6 kita kalikan dengan pembaginya, yaitu 5. Hasilnya 3. 3 dihitung dari kliwon, legi, pahing. Nah, maka yang ketiga, urutannya ketiga adalah pahing. Tanggal 23 Mei 2013 bertepatan dengan hari Kamis pahing. Oke. Itu tadi pembahasan terkait dengan konversi penanggalan serta mencari hari usbu'i dan uhmusi dalam kalender Hijriah dan Masehi pada tanggal-tanggal tertentu. Untuk pembahasan selanjutnya yaitu mengetahui awal bulan syariat. Awal bulan syariat ini tentunya perhitungan posisi hilal, kita bahas pada video-video selanjutnya. Untuk video ini sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kurang jelasnya. Kita lanjutkan pada video yang selanjutnya. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.